Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Yang saya hormati juga teman-teman semua yang melihat video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota ini. Ya, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Syifa dari kelas 1 PAIB Universitas Profesor Saifuddin Zuhri Prokerto dengan nomor NIM 2241104020555. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip moderasi pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu landasan pendidikan moderasi Islam. Dan yang keempat, normatif dan historis pendidikan moderasi Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara santai seperti itu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Apa sih konsep dasar pendidikan moderasi Islam? Dikutip dari hadis Imam Bukhari yang berbunyikan seperti ini: sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama, melainkan dia akan dikalahkannya. Maka luruslah dalam beramal, dekatilah tingkat kesempurnaan, dan bergembiralah dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi, sore, dan akhir malam. Yang selanjutnya, hadis di atas merupakan perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai wasat atau moderasi, mengambil jalan tengah dalam berbagai urusan dunia maupun urusan beragama. Dan tentu masih banyak lagi hadis lain yang mencerminkan ajaran Islam tentang keberagaman secara standar tanpa memperberat, namun juga tidak menyepelekan atau mengentengkannya, karena keduanya sama-sama perbuatan yang tercela. Poinnya dari ini semua yaitu sebaik-baiknya perkara ya yang tengah-tengah, atau wasat itu moderasi, mengambil jalan tengah seperti itu. Jadi inti dari kita sebelumnya ya, inti dari moderasi Islam ini yaitu moderasi atau wasat itu mengambil jalan tengah, tidak memihak yang kanan, tidak memihak yang kiri. Kita mengambil jalan tengah seperti itu. Kita lanjut ke karakteristik wasat sendiri. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Bulughul Amal fi Tahqiq al-Wasatiyah, Al-Sudais menjelaskan secara panjang lebar mengenai karakteristik moderasi dalam Islam, yaitu berdasarkan ketuhanan, rububiyah.
Moderasi yang dibangun oleh Islam adalah moderasi yang bersumber dari wahyu, yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai salah satu maksud dan tujuan syariat Islam yang paling urgent, karena ini sudah pasti karakteristik moderasi tidak lepas dari karakteristik Tuhan yang menurunkan ajaran-ajaran kesederhanaan yang dimaksud. Tuhan yang bijaksana, adil, sempurna, maha mengetahui segalanya, perkara baik tanpa maupun yang tersembunyi. Disinilah letak keistimewaan moderasi Islam yang berlandaskan kepada pondasi ketuhanan. Yang kedua yaitu berlandaskan petunjuk kenabian. Hampir dalam semua tindakan Nabi mengisyaratkan ajaran moderasi Islam, kesederhanaan dalam hidup, dalam artian tidak terlalu berorientasi duniawi namun tidak meninggalkannya sama sekali. Yang ketiga yaitu kompatibel dengan fitrah manusia. Salah satu watak wasatiyah dalam Islam adalah selalu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah sendiri yaitu potensi yang dibawa manusia sejak lahir. Itu yang dimaksud dengan konsep dasar pendidikan moderasi Islam, dan ini merupakan dalil dasarnya yang di mana moderasi itu muncul. Dan ini yaitu mengenai tentang wasat atau moderasi sendiri. Kita lanjut yang kedua, yaitu prinsip-prinsip moderasi Islam. Kiranya apa saja sih yang termasuk prinsip-prinsip moderasi Islam? Yusuf Qaradawi menyampaikan pembahasan dalam subtema Malamih al-Wasatiyah atau profil indikator moderasi Islam mengenai prinsip-prinsip yang dimaksud, merupakan betapa pentingnya mengakui hal-hal berikut sebagai pilar pandangan moderat dan hukum Islam, yaitu yang pertama, prinsip Qat al-Idhani. Prinsip Qat al-Idhani. Yang kedua yaitu prinsip Maqasid Wasali. Dua ini merupakan pilar pandangan moderat hukum menurut Yusuf Qaradawi, yang dimana pada buku itu Yusuf Qaradawi menjelaskan tentang banyak tentang pandangan moderat Islam dan hukum Islam. Yang selanjutnya itu landasan pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, landasan normatif. Landasan normatif ini yang bersumber dari Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, menjadi khairu ummah atau sebaik-baiknya umat. Itu salah satu indikatornya adalah bisa menjadi umatan wasotan, menjadi umat yang menengah seperti itu, wasot. Tadi kan artinya tadi ke belakang, wasot yaitu moderasi, mengambil jalan tengah. Jadi prinsip menjadi khair ummah, sebaik-baiknya umat, itu salah satu indikatornya adalah bisa menjadi umat yang penengah. Lebihnya seperti itu. Yang kedua, landasan sosiologi. Kita ambil makna dari sosiologi sendiri. Sosiologi itu ketika kita bicarakan tentang sosiologi pasti berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan sistem permasyarakatan, stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Namun di dalam ilmu moderasi Islam ini, kenapa ada landasan pendidikan yang ada di dalam masyarakat? Yaitu yang kedua, landasan sosiologi. Landasan yang biasanya terjadi di dalam masyarakat ini melihat, ini contohnya, melihat kelompok masyarakat yang sangat ekstrim ke kanan dan ke kiri atau liberal.
Ini sangat umum. Ini sangat umum di masyarakat yang kita bisa sebut dengan fanatisme dalam suatu membela membela yang menurut mereka itu benar. Itu landasan sosiologi, landasan yang biasa terjadi dalam masyarakat itu contohnya seperti itu. Yang ketiga yaitu landasan organisatoris. Kenapa ada landasan organisatoris? Organisatoris sendiri berasal dari organisasi. Organisasi kita tahu di dalam organisasi sendiri mempunyai sistem-sistem yang di dalamnya itu ada kepengurusan, ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Landasan organisatoris ini salah satu poin penting dari landasan bermoderasi Islam, yaitu dengan cara berorganisasi. Seperti itu. Dan pernyataan di atas, pernyataan ini itu merupakan salah satu ucapan dari dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di acara itu ada pada kesempatan pelatihan mubalik, moderat, dan resepsi milad yang ke-86 di Surabaya. Yang selanjutnya yaitu normatif dan historis. Islam normatif sebelumnya apa sih sebenarnya arti dari kata Islam itu? Ya kan? Sebelum kita melaju ke dalam Islam normatif, terus Islam historis. Apa sih arti Islam itu? Ya kan? Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kosakata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti juga berserah diri, patuh dan tunduk. Di sini kita garis bawahi bahwa Islam itu dasarnya yaitu memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berserah diri, patuh dan tunduk. Di sini jelas sekali bahwa Islam itu mengajarkan tentang ketuhanan yang sangat dalam di sini. Karena harus berserah diri, patuh dan tunduk. Itu bukan harus, tetapi hakikat Islam sendiri itu sudah seperti itu. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam secara bahasa adalah berserah diri. Ketika kita sudah masuk ke dalam lingkup Islam, kita harus siap untuk berserah diri, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Itu yang dimaksud apa kata Islam itu sendiri. Yang kedua, pengertian Islam dari segi bahasa ini memiliki hubungan dengan dua hal. Yang pertama, pengertian Islam dari segi bahasa berhubungan erat dengan misi ajaran Islam, yakni membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Jadi ketika kita melihat ada sekelompok orang seperti itu, ada sekelompok masyarakat yang tidak tahu suatu organisasi, kan di sini kita dijelaskan bahwa Islam yakni membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Jadi ketika ada orang yang membuat keonaran lah, misalnya seperti itu, membuat keonaran, apakah itu disebut Islam? Disebut Islam. Menurut teman-teman gimana? Ketika ada sesekelompok orang yang
membuat keonaran, apakah itu bisa disebut dengan Islam? Gimana pandangan teman-teman semua? Pasti masih simpang siur kan? Kalau kita dibilang Islam, loh katanya Islam membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, tetapi kau melakukan keonaran. Ketika kita bilang itu bukan Islam, pasti kita dikekang, ya kan? Saya setiap hari kerjanya sholat, saya juga mengaji. Kenapa saya disebut bukan Islam? Karena hal yang inilah yang terjadi di dalam masyarakat kita. Seperti itu. Jadi ketika kita ambil dari wasat tadi, kita ambil tengah-tengahnya aja. Jadi kita menjadi umat Islam yang tidak terlalu keras, tidak juga menjadi umat Islam yang terlalu lembut. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Seperti itu. Pokok ketika kita manut kepada ulama dan umara, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Yang kedua, sejalan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam itu agama yang sejalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama sepanjang sejarah manusia, agama dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pada bangsa-bangsa dan kelompok manusia. Di sini kita bisa jelas bahwa Islam sendiri, ya, Islam sendiri yaitu agama yang dirahmati oleh Allah, yang kemudian dilahirkanlah seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, di mana tugas Nabi yaitu menyempurnakan akhlak. Di sini kita sangat tahu Islam itu mengajarkan tentang kehalusan, tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Untuk memahami ajaran Islam secara lebih komprehensif, maka perlu berbagai macam sudut pandang sehingga dapat mempelajari secara keseluruhan. Pada umumnya, Islam dapat dilihat dari satu sudut pandang, yaitu normatif dan historis. Lah, di sini kita masuk kepada Islam normatif dan historis. Amin Abdullah mempunyai gagasan bahwa hubungan antara Islam normatif dan historis bagaikan sebuah koin dengan dua sisi yang berbeda. Dalam keutuhan, hubungan antara kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan, tetap secara jelas bisa dibedakan. Hubungan antar keduanya tidak bisa diperjalankan sendiri dan berhadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, dan terkejut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu ketuhanan yang kompak. Makna terdalam dan moralitas keagamaan tetap ada, tetap dikedepankan dan digarisbawahi, bahwa dalam memahami lika-liku fenomena zaman sekarang, maka secara otomatis tidak bisa terhindar dari belenggu dan jebakan ruang dan waktu. Jadi hubungan antara normatif dan historis ini itu menurut Amin Abdullah antara normatif dan historis itu bagaikan koin dengan dua sisi yang berbeda. Artinya apa? Hubungan antar kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan antara normatif dan historis, karena sudah menjadi satu kesatuan yang dimana di dalamnya ketika kita pisahkan antara normatif dan historis itu tidak jadi.
Makanya si Amin Abdullah ini berpendapat bahwa sebuah koin dengan dua sisi yang berbeda sisinya tetapi tetap menyatu seperti itu. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma atau ajaran. Norma atau ajaran. Sebentar. Norma atau ajaran itu tadi ya. Sebentar. Norma atau ajaran. Norma atau ajaran. Ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Seperti itu. Jadi kata historis ini mempunyai arti corak dan normatif yang melekat pada Islam. Yang selanjutnya historis. Sebentar. Historis ini yang saya lagi, mohon maaf sebelumnya. Historis berasal dari bahasa Inggris history, yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu, ya, suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pokok persoalan sejarah senantiasa akan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat. Di sini kita paham bahwa Islam normatif dan historis itu semakin jelas bahwa tidak bisa dipisahkan antara Islam normatif dan Islam historis. Yang ketika saya ditulis di sini itu Islam normatif diartikan juga sebagai Islam yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, sedangkan Islam historis dapat diartikan yaitu Islam yang dilaksanakan seseorang. Di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bedanya antara normatif dan Islam historis. Jadi dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bedanya antara Islam normatif dan Islam historis. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hukum. Jadi tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menguji akhlak Rasulullah, engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Sampai-sampai ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah yang agung itu ya Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, berkata akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi antara Islam yang seharusnya dan Islam yang dilaksanakan pada diri Rasulullah SAW sama. Kemudian pada masa sahabat antara Islam yang seharusnya dan Islam yang dilaksanakan, atau antara Islam normatif dan Islam historis hampir sama, karena sahabat dididik langsung oleh Rasulullah SAW, tapi tentu tidak sama seperti Rasulullah. Kadang-kadang ada perbedaannya. Namanya juga sahabat, ya kan? Sahabat beda dengan Rasulullah. Rasulullah adalah sempurnanya makhluk, sempurnanya manusia yang diciptakan oleh Allah, yang menjadi kekasihnya Allah, seperti itu.
Dan di sini kita sangat beruntung karena kita masih diberikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai imam itu, dan iman itulah yang ada di hati kita, dan sebagai hiasan, sebagai dampaknya kalau kita mencintai iman berarti kita membenci kekufuran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Walaupun ya kita sebagai manusia itu berat, ya kan, walaupun itu berat, tetapi jalan itu mendaki, tapi tidak harus lakukan, jangan sampai dibalik. Ilmu di masa Rasulullah SAW dan Khalifah sangat berharga, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Maka dari itu yang terakhir, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk karakter dengan jiwa keislaman dan berjiwa bersih, serta membentuk pribadi yang taat kepada Allah. Materi pendidikan pada masa Rasulullah yaitu pendidikan tentang tauhid dan pengajaran Al-Quran. Marilah kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga akhlak dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, serta menjalankan kewajiban dan apa saja yang harus ditinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan sunnah, kita harus tetap bertakwa untuk menegakkan Islam yang sebenarnya dan menerapkan nilai-nilai Islam. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini daftar pustaka saya, referensi-referensi yang di atas merupakan referensi-referensi dari Maimun Qasim Muhammad dalam judulnya yaitu Moderasi Islam di Indonesia, yang diterbitkan di Jalan Salakan Baru, Yogyakarta. Yang kedua yaitu ada Mela yang berjudul Moderasi Beragama dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Moral Generasi Muda, yang diterbitkan oleh Wikipedia Indonesia. Yang ketiga yaitu Solik, yang tadi tentang tentang landasan pendidikan moderasi Islam, yang disampaikan pada sambutan acara pelatihan mubalik dan resepsi milad ke-86 di Surabaya. Dan yang terakhir Alif Nur Muhammad yang berjudul Islam Normatif dan Historis Kota Metro Lampung. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan pasti banyak salahnya, masih banyak kekurangannya, masih masih banyak kekurangan lah, kayak tadi ada problem-problem seperti ini. Ini juga saya sebelumnya sebenarnya tidak bisa seperti ini, ya untuk mengaktifkan sajalah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur malqola wala tandur manqola, sayyin hayataka bil farrah, hiasilah hidupmu dengan kebahagiaan. Saya Aulia Syifa, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum